Shalom, salam sukacita buat kita semua yang di tempat ini. Perkenalkan kami dari tim pelayanan Benerjes datang di tempat ini di Pasar 45 Lansot, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, untuk kita bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan beribadah pada siang hari ini dan kita akan memuji Tuhan, dan doa buka akan dipimpin oleh Ibu Michelle. Sudah. Baik, shalom, salam sukacita buat kita semua. Salam Benerjes, mohon izin kami akan mengadakan ibadah singkat saja buat semua pengunjung yang ada di Pasar 45 Lansot. Kita sama-sama siapkan hati kita, dan saya mohon izin buat saudara-saudara kita yang dari seberang, kami mohon izin sebentar untuk beribadah. Dan sama-sama kita mau siapkan hati kita mau memuji, memuliakan namanya. Jiwaku tak
Sungguh mulia, sungguh ajaib, sungguh agung Engkau Tuhan Yesus, Raja kami satu-satunya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Engkau yang kami sembah, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berikan kesempatan kami datang Tuhan untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus di tengah-tengah Tuhan masyarakat Tuhan Yesus, desa Lansot Tuhan Yesus. Kami percaya karena Engkau Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan ada jiwa-jiwa yang haus, rindu Tuhan Yesus di akhir zaman ini akan kebenaran, akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Ambil alih Tuhan pasar ini, ambil alih atmosfer di ruangan ini Tuhan. Biar pasukan malaikat perang juga ada berkumpul memuji memuliakan bersama dengan kami, bersama masyarakat Tuhan Yesus, desa Lansot Bapa yang berjualan di sini Bapa di surga. Engkau lihat mereka Bapa di surga. Hamba percaya Engkau mengasihi mereka. Penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan bukan hanya untuk kami yang percaya, tetapi juga mereka yang membuka hati untuk percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Maka hamba percaya kami datang Tuhan Yesus membawa nama-Mu Tuhan untuk menyembuhkan, untuk membebaskan, untuk melepaskan mereka yang sakit, mereka yang terikat, mereka yang butuh urapan-urapan Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan. Mari hadir Tuhan atas setiap mereka. Mari hadir Tuhan di tengah-tengah Tuhan Yesus pasar ini Bapa. Jamah
mereka Tuhan. Urapi setiap mereka. Mungkin di antara mereka ada yang bergumul dengan sakit penyakit. Mungkin ada di antara mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, rumah tangga mereka. Ada pergumulan-pergumulan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, biarlah kami hadir membawa damai sukacita surgawi Tuhan. Biar penebusan-Mu Tuhan mereka rasakan dan mereka terima Tuhan lawatan-Mu Tuhan pada siang hari ini. Di tengah-tengah Tuhan Yesus pasar ini, urapan dan kuasa-Mu ada. Roh Kudus menjamah setiap mereka. Mereka menerima Tuhan Yesus lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami buka ibadah Tuhan pada siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Untuk warga desa Langsat, kita akan bersuka buat Tuhan. Kita mau berkirang bersama-sama. Kita angkat satu pujian yang berkatakan, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan dengan dia panggil nama saya, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, oh giranglah, giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Sekali lagi, di seluruh dunia, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Sekali lagi, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangkitlah segera, pandang ke atas barat. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan
datanglah, siapkan dirimu, bangkitlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang dari surga. Hei, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Sekali lagi katakan Maranatha. Maranatha, Tuhan datang dari surga. Hei, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita telah memuji meninggikan nama Tuhan. Saat ini kita akan lebih lagi masuk dalam hadiratnya. Kita akan belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan kita. Kita akan mendengarkan panggilan keselamatan buat setiap kita. Kita akan satu pujian yang berkatakan, ya Tuhanku, aku akan bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Sekali katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi hidup ada. Inilah yang kurenungkan setiap permohonan kami tidak mampu Tuhan Yesus tanpa kekuatan darimu. Kami tidak mampu tanpa kekuatan Yesus. Biarlah setiap hidup kami, setiap pujian
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang sangat besar yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh bertemu di tempat ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Bapa. Tadi kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan belajar sebagian dari berita firman-Mu. Bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami, agar supaya berita firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam dan teristimewa, berbuah dengan sangat lebat. Berfirmanlah, karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini saya ambil dalam perjanjian baru, yaitu dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang 11, orang baca mulai dari ayat 20. Roma 11 ayat 20 mulai, firman Tuhan, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Haleluya. Sampai di sana teman-teman pembacaan Alkitab. Nah, dari sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang Tuhan baca tadi, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ini berarti orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya bukan berarti itu tidak bilang orang di luar Tuhan. Ada kan orang Kristen saja kadang-kadang pasti tunggu-tunggu Tuhan mau datang, karena orang bilang, oh Tuhan semua datang. Ternyata sampai sekarang tahun 2026 Tuhan belum datang. Ada yang pasti. Jadi saya pikir itu firman ini
sampai sekarang yang nggak tergenapi. Padahal kalau orang baca dari awal sampai akhir, sementara dalam penggenapan, itu perang di luar sana itu penggenapan, itu memang diharuskan terjadi. Untuk menggenapi itu apa yang tertulis di firman Tuhan. Karena apa yang tertulis itu nyandak barista. Tapi banyak orang saja Kristen coba pikir, ini sudah nyandak masih di akal. Tahu? Ini kan tertulis dari berapa puluh tahun lalu mungkin. Sekarang apa yang jadi? Dunia masih aman, belum kiamat, belum ada perang-perang besar. Padahal orang kalau mau lihat itu perang, jangan lihat di tempat lain, lihat di pusat, di mana itu berawal. Tahu? Mulai dari mana? Bangsa pilihan. Jadi di sini karena tidak percaya, orang dipatahkan. Ini dipatahkan, ini bukan berarti orang yang mau patahkan. Ini Tuhan langsung mau dipatahkan karena tidak percaya. Orang juga walaupun orang PKTP Kristen, tapi kalau orang yang tidak percaya itu firman Tuhan, sama di Kristen KTP belum bilang, cuma identitas. Jadi di sini mudah-mudahan orang jadi yang bagian kedua. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Jadi iman itu nyandak cuma percaya, perlu berbuat apa? Kasih. Bagaimana orang bilang, kita pengikut Kristus, kita Kristen, dari kecil, dari lahir kita Kristen, tapi ternyata tuh hati masih baku marah dengan kakak adik, masih benci orang tua ndak taiku akan mau marah, veto atau main kekerasan kan? Sama di antara dia kan kejadian di mana itu? Bitung kan? Bitung. Bayangkan yang tahu masalah apa sampai anak aniaya DP mama, ujung-ujungnya mati. Bayangkan. Di mana DP kasih seorang ibu yang melahirkan dia sampai dia aniaya pakai apa? Barang tajam, pakai peda, mati tuh tanpa kasihan. Padahal dia nggak sadar itu pengorbanan DP mama. Bagaimana DP mama ada biayai dia dari kecil sampai dia umur sekarang. Dia balas dengan yang tidak berkenan di muka Tuhan. Karena apa? Karena mungkin kasih so jadi lebih dingin. Memang betul kan di akhir zaman orang bilang di akhir zaman kasih akan menjadi lebih dingin. Jadi kakak adik sudah baku cerita so anggap biasa. Karena mungkin dia kok begini, dia begitu, orang tua kok sayang pada pilih kasih. Jadi pikir-pikir, sudah juga, nggak usah cerita dengan dia sampai selamanya. Haleluya. Bagaimana kalau seandainya orang masih baku marah dengan orang kakak adik, orang saudara, orang orang tua, kalau Tuhan panggil, apakah masuk surga? Kita yakin 100% nyata. Sedangkan Firdaus masih tanda tanya. Karena apa? Itu hati nggak bersih. Kalau Tuhan tahu firman Tuhan, kasihilah sesamamu. Bahkan yang lebih besar lagi Tuhan perintahkan apa? Kasihilah musuhmu. Jangan musuh sebar cerita Carlota tentang torang, torang le pergi Pak Birman, dia kok begini, astaga, haleluya. Mau lebih panjang itu DP serial, kapan berakhir? Padahal Tuhan semua datang,
Angko pe hatinya tidak bersih, angko pe pikiran masih berpikir itu marah, itu harta, itu tahta, itu semua yang sebenarnya Tuhan tidak suka. Padahal Tuhan kan tidak larang orang berusaha, orang bekerja, orang kumpul doi. Tuhan tidak larang. Tapi jangan angko pe hati tertuju di situ. Karena apa? Tapi hati jangan sampai kau bilang, di mana uangku berada, di situ hatiku berada. Jangan. Orang nggak apa-apa kumpul doi. Tuhan nggak larang. Yang penting barangnya jangan fokus ke harta, fokus ke Tuhan. Karena apa? Mungkin Tuhan mau berkati lebih, tapi karena orang yang tidak cari Tuhan, bagaimana itu berkat mau mengalir? Padahal kan Tuhan bilang, carilah aku, maka kamu akan hidup. Atau firman yang lebih kuat lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kepadamu akan, pokoknya semua plus Tuhan kasih. Entah itu orang meminta Tuhan berkati akan kita berjualan, cuma berjual kecil-kecilan, tapi kalau angka berdoa begitu, Tuhan tidak tutup mata. Karena apa? Tuhan lihat angko hati. Tuhan lihat orang hati, walaupun orang hati ada di dalam, Tuhan tahu, aduh, dia ketua sebelum dia berusaha, sebelum dia bekerja, dia selalu minta kita jaga, kita berkati, kita lindungi, kita sertai. Pasti Tuhan akan berkati. Jangan tuh iman bermain. Mungkin Tuhan berkati enggak? Karena apa? Tuhan kan bilang, dia firman, dia dan amin, bukan dia dan mungkin. Mungkin kalau kita baca tulis, berdoalah maka kamu akan mungkin diberkati. Enggak, Pak? Kan dia bilang, kalau orang berdoa, orang tulus cari Tuhan, orang pasti diberkati. Karena apa? Orang kan sulia berapa minggu lalu, orang sulia di pengorbanan atas kayu salib. Masa dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah naik di surga, apa? Masa dia tanpa orang sambungan? Kok masa orang tanpa orang mau orang sudah? Karena apa? Orang masih marah-marah, masih simpan dendam, masih simpan sakit hati, masih jadi batu di dalam hati. Padahal tanpa orang sadari, kalau orang simpan sakit hati, apalagi itu sudah dibatu di dalam hati, sudah semua muncul itu penyakit. Muncul di situ tuh penyakit macam-macam, pokoknya mulai dari kanker, tumor, sakit macam-macam, asam lambung lah, seinilah seitulah. Dari mana? Awalnya dari orang simpan sakit hati, simpan dendam ke keluarga. Sedangkan keluarga yang simpan akan dendam, apalagi pada orang pemusuh. Aku dapat orang pemusuh orang dia, sana dia, cemulai lagi dia. Aku dapat yang kita sudah. Semua kasih lihat tuh muka apa? Bagaimana mendamai orang hati? Kalau orang mau dapat yang orang pemusuh, kasih lihat muka apa? Jangan. Kalau orang mau dapat yang orang pemusuh, walaupun dia tidak membalas, apa-apa pun kasih salah. Siang. Kalau dia buang muka ya terserah. Yang penting langsung sapa, lepaskan pengampunan. Jangan simpan-simpan itu dendam. Aduh. Biasanya orang kalau simpan dendam itu DP hidup itu biasanya nggak tenang karena dikejar dengan sesuatu yang rasa panas. Rasa panas yang pokoknya di saat orang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, sudah langsunglah terjadi sesuatu yang orang tidak inginkan. Itu kan Tuhan yang mau. Padahal Tuhan semua tahu firman, kan? Apalagi di sini.
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Kau bayangkan, itu di cabang asli, kalau nak mendengar, dia buang, dia potong, dia buang, dia angkat. Apalagi orang yang cuma cangkok, orang kan cuma cangkok, nyandang asli, nyandang bangsa pilihan asli, itu cuma cangkok. Nah, makanya orang mesti berjuang. Karena apa? Orang dibenarkan lewat apa? Darah Kristus. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, itulah orang pemeterai. Orang pemeterai itu orang mesti pegang, jangan sampai orang rampas. Karena apa? Di saat orang rampas, haleluya, mau babanting, baguling, bikin bagaimanapun, itu berkat tidak akan datang. Tapi kalau orang pegang itu meterai keselamatan, oh Tuhan sudah bikin, Tuhan sudah berkorban untuk kita, jadi kita tidak main-main dengan dosa. Koreksi orang diri tiap kali orang mau tidur, koreksi. Coba berdoa apa Tuhan, berdoa pribadi. Tuhan, mungkin tadi kita ada bikin dosa, mungkin kita ada bikin siapapun, tolong Tuhan maafkan, ampunilah, bersihkan kita hati, kita mau tidur, kasih bangun kita besok lagi, kita mau berusaha lagi. Simple, nggak usah panjang-panjang. Tuhan tahu orang hati, orang hati walaupun orang berdoa pendek, tapi padat. Jangan orang coba putar-putar, coba putar-putar ke doa, kok akhirnya orang lain dengar pasti. Karena orang sepi dari A, B, C, D, E, semua tarik di E, baru ulang lagi A, B, C, E. Padahal kan Tuhan bilang, janganlah berdoa bertele-tele, putar-putar berbilang. Jadi pokoknya singkat, padat, jelas, Tuhan mengerti. Kalau orang bereskan itu, besok pagi orang bangun, orang aktivitas biasa. Tapi sebelum aktivitas, berdoa dulu kan ya. Berdoa supaya Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Di saat orang bangun pagi itu, orang sudah jadi baru. Karena apa? Dosa yang kemarin orang sudah bereskan. Jadi di saat hari itu orang hidup baru. Itulah yang Tuhan suka. Karena kalau orang praktik ini, kita yakin 100% itu berkat nggak akan mau berhenti, orang terima. Pokoknya itu berkat itu kalau orang taat sampai Tuhan datang, itu berkat itu mengalir terus sama dengan air. Dia nggak mau berhenti, dia berjalan terus. Masuk di mana? Masuk ke orang di rumah, bukan masuk ke biar mampir rumah. Karena apa? Karena orang mencari Tuhan. Karena orang mencari Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan berperkara. Bahkan mungkin bisa jadi Tuhan jadi orang pengacara. Di saat penghakiman Tuhan bilang, oh dia kalau rajin berdoa, dia rajin baca firman, dia rajin begini, rajin pelayanan, rajin begitu. Jadi iblis menakutkan orang, oh dia kok berdosa, dia pernah begini, dia begitu, dia apa? Tapi Tuhan bilang, kita tahu kita anak, nggak mau bilang apa nggak ada. Karena apa? Dia sudah bersihkan. Jadi bersihkan semua Tuhan diri. Semua Tuhan masih berjuang karena masih di dalam dunia. Berjuanglah untuk keselamatanmu. Karena apa? Imanmu yang menyelamatkan. Orang beriman. Jadi orang mesti beriman kepada Tuhan. Agar supaya di saat orang menghadapi masalah, karena memang ujian buat orang benar itu lebih hari lebih berat. Tapi kalau orang dalam dengan Tuhan itu ringan dirasa. Karena apa? Walaupun masalah itu datang, orang bisa tahu, oh, dia kok di ujung-ujung kasih nih. Jadi kita mesti, Tuhan bilang mesti begini, kita apa? Jangan sampai di saat Tuhan bilang,
Memang mesti begini, enggak, Tuhan kita muka kanan tuh, atau muka kiri gitu kan. Dari situ orang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan mau orang lakukan firman-Nya, lakukan perintahnya, lakukan hukum-hukumnya. Simpel saja. Tuhan tidak minta banyak-banyak. Tuhan kan tidak meminta, mau nih kumpul berapa miliar kasih pastor kita, mau nih pasti masuk di surga. Enggak. Tuhan minta cuma mau nih hati. Kalau mau nih hati tertuju pada Tuhan, dia kenal, dia kasih akan tanda, dia masih tanda supaya sebentar, mungkin, tapi dijauhkan. Karena apa? Kalau orang dekat dengan Tuhan, walaupun bencana kiri kanan, orang jadi apa? Penonton. Orang cuma jadi penonton, mau 1.000 di sebelah kanan atau 10.000, pokoknya orang-orang di sebelah kiri kanan terbang, orang jadi penonton. Bahkan mungkin orang bukan jadi penonton, malahan orang kasih berkat. Kenapa? Orang jadi saluran berkat. Karena apa? Orang berjalan dengan Tuhan. Jadi supaya orang diberkati, orang mesti cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu supaya apa? Di saat orang cari Tuhan, walaupun orang cuma cangkok, siapa tahu orang yang lebih berkenan. Karena itu penting sekali, perkenanan Tuhan itu penting sekali buat orang. Kalau Tuhan berkenan, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Itu lebih rumus. Nggak susah-susah. Nggak perlu Tuhan bilang, nggak mesti hafal ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, hafal. Ayat ini tertulis apa? Sudah saya hafal. Kok aku tidak praktek, buat apa itu? Tapi perlu praktekkan hidupmu. Karena apa? Kristen itu mencerminkan pribadi Kristus. Masa Kristus penuh kasih, orang masih main-main dengan dosa? Atau mungkin nyanda ada kasih pada orang hidup? Padahal orang Kristen, pengikut Kristus, masih pernah ada kasih buat orang saudara, kakak adik, orang tua, atau orang beriman. Kasihilah sesamamu, bahkan kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka. Praktikkan itu gampang, tidak susah-susah. Jadi marilah orang semua, bagi yang mendengarkan pengeras suara ini, marilah lebih dekatin Tuhan. Karena jaga-jaga jangan Tuhan semua datang. Tuhan kan tak bilang kita datang besok, enggak. Oh kita mau datang bulan depan, enggak. Tuhan tak bilang dia mau datang kapan. Jadi persiapkan dirimu untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai orang yang dapat jaga di saat Tuhan datang, orang lampu yang ada minyak. Mungkin pernah dengar tuh 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bijaksana. Masuk di mana? Mau masuk yang bijaksana atau yang bodoh? Ada trek lampu nggak sedia minyak. Tapi jangan sampai berpikir karena minyak tanah susah. Jadi marilah orang siapkan lampu, siapkan minyak. Itu minyak bicara apa? Buahmu. Bekerja di ladang Tuhan. Kalau mungkin ampun kalau firman, coba menyanyi lagu rohani. Itu orang menyanyi lagu rohani itu Pak, hampir orang sadarnya orang sudah berhubungan langsung dengan Tuhan. Secara tak sadar, ada saatnya orang menyanyi lagu rohani, di saat orang dibawa lebih dalam, tanpa orang sadari, orang menangis sendiri. Karena apa? Tuhan bawa ini lagu begini. Jangan menyanyi lagu rohani. Lagu rohani itu undang-undang setan.
Tapi jangan takut setan. Bahaya kalau orang takut setan, jangan. Karena apa? Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Masa setan orang takut? Asal. Orang mesti berani melawan setan. Kalau dia bertunjuk usir, ada nama yang lebih besar dari setan. Mau dia bertunjuk berapa ratus meter, pakai kita pero yang Tuhan kasih lebih besar dari ngana-ngana kecil. Dia jadi kecil sendiri. Langsung usir, tak usir ngana. Dalam nama Yesus. Yang penting orang beriman kuat. Jadi orang menghadapi dengan setan jangan takut. Mengada. Jangan garuk. Pilih itu setan, aku langsung tutup mata. Ya, takut itu bahaya. Harus berani lawan. Praktekkan iman percayamu. Ya. Bisa orang praktek, orang beriman percaya. Siapa mau lawan? Tidak ada lawan. Karena apa? Tuhan ada di antara orang. Siapa mau lawan? Tidak ada. Mau orang setan wujud bagaimana rupa, tidak mampu melawan orang. Yang penting ada Tuhan di sebelah. Karena apa? Tanpa orang sadari kan di sebelah orang ada pribadi. Salah satu pribadi yang ada di sebelah orang mau bantu orang, mau ingatkan orang. Caranya apa? Kalau orang semua bikin dosa, dia kasih ini dosa itu. Jangan bikin itu pribadi dia kasih ini, itu dosa. Itulah Roh Kudus. Ada apa orang kan? Semua Tuhan ada di sebelah orang. Dia yang mengingatkan, oh mana mesti begini. Itu Tuhan tak suka. Jangan bikin Tuhan suka yang begini. Jadi Tuhan mesti ikut. Jangan aku melawan. Itu mau melawan arus itu. Kalau Tuhan tak suruh lawan arus, jangan. Mengalirlah dengan Roh Kudus. Jadi marilah Tuhan semua, karena masih diberikan waktu dan kesempatan, jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam. Jangan jadi lain-lain. Cukup itu juga. Simpel saja. Kerjakan bersama Tuhan, maka kamu pasti akan diberkati. Ya mak, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh kasih kuat orang iman percaya, orang lebih diberkati, lebih sungguh-sungguh cari Tuhan di zaman ini. Saya kembalikan kepada pemimpin. Baik Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan di siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan firman-Nya yang telah kita dengarkan boleh jatuh tumbuh subur di tanah hati yang subur, bisa bertumbuh dan berakar. Bahkan kita boleh melakukan itu di kehidupan kita hari lepas hari. Dan baik Bapak Ibu, kita akan tutup serangkaian ibadah kita di siang hari ini. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, boleh mendekat ke sini. Setelah ini kita akan mendoakan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita angkat dulu satu pujian dan Bapak Joli akan mendoakan kita dalam doa berkat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
berkatamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, berkatamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Joni saya persilakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Izinkan hamba mengangkat dalam doa bagi tempat ini, di pasar ini, di kompleks pasar ini. Siapapun yang mendengar pengeras suara ini, dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa, perlindungan dari Tuhan menyertai engkau, berkat-berkat tercurah atas kalian semua dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yang terkumpul di tempat ini datang dengan berbagai macam pergumulan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkaulah jalan kebenaran. Engkau akan memberikan kelepasan, Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberkati, Engkau akan menyembuhkan bagi siapapun. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari sorga, berkat dari Bapak Abraham, berkat dari Bapak Ishak, berkat dari Bapak Yakub. Kami terima hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah setia dari awal mendengarkan beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kuatlah selalu di hari zaman ini. Mungkin Bapak Ibu tadi waktu kami untuk sementara ibadah, saya lihat tadi ada banyak yang dalam pergumulan sakit, rumah tangga, pergumulan beban-beban ekonomi. Tapi Bapak Ibu percayalah, ketika Bapak Ibu terus datang di kaki Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, di situ ada lawatan Bapak Ibu. Tuhan datang menebus semua hidupmu Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Jangan takut, karena Yesuslah sumber segala-galanya bagi kita. Ketika Bapak Ibu ada masalah, datanglah. Datang di kakinya Bapak Ibu. Tadi saya lihat memang ibu ini tadi ada masalah. Di sini juga Bapak Ibu juga yang masih mungkin terikat dengan adat-adat yang ya Bapak Ibu lebih mengerti. Ya, tadi saya dibukakan banyak hal tadi di sini. Tapi Bapak Ibu, pada waktunya nanti semua kita akan dinilai dari buah. Buahlah yang Tuhan Yesus cari Bapak Ibu. Penebusannya yang Dia berikan dengan cuma-cuma kepada kita semua Bapak Ibu. Suatu saat Tuhan Yesus datang akan meminta pertanggungjawaban kepada kita masing-masing sebagai orang percaya. Dan setiap talenta yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita diberikan dengan cuma-cuma, dengan darah yang mahal. Semua itu suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu Bapak Ibu, kami datang di sini sebenarnya datang juga membawa penguatan buat Bapak Ibu, semangat sukacita buat Bapak Ibu semuanya. Semoga kehadiran kami tidak mengganggu Bapak Ibu, tapi memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Izin pamit. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selesaikan.